Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada video kali ini. Kita akan bahas soal menentukan delta entalpi atau delta H menurut hukum Hess yang tahapan reaksi. Kita perhatikan di sini soalnya. Diketahui reaksi karbon padat dengan gas oksigen menghasilkan gas CO. Delta H-nya diketahui 109,5 kJ. Ini reaksinya bersifat eksoterm karena tandanya negatif. Kemudian tahap kedua, reaksi tahap 2 itu adalah reaksi antara gas CO dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2. Ini gas yang dihasilkannya jumlahnya adalah 2 mol atau kita lihat dari koefisiennya. Kemudian delta H-nya adalah 282,6 kJ, juga sama tandanya negatif, berarti reaksinya adalah melepaskan kalor. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan delta H0F dari CO2. Nah, kita masih ingat bahwa kalau delta ini H-nya mengandung huruf F, huruf kecil, berarti nanti kita ini adalah reaksi pembentukan. Ya, reaksi pembentukan berarti nanti kita akan tuliskan persamaan reaksi yang ditanyakannya adalah harus reaksi unsur-unsur yang mengandung komponen dari senyawa CO2. Ya. Nah, kita lihat bahwa di sini CO2 itu terdiri dari unsur C dan O. Ya, gitu. Kita jadi uraikan dulu unsur-unsurnya karena nanti kita mau menuliskan reaksi pembentukan. Nah, C dengan O2 itu akan kita reaksikan dan dia akan menghasilkan CO2. Nah, jadi nanti ini adalah pertanyaan dari soal ini untuk menentukan delta H0F. Jadi F itu menunjukkan reaksinya adalah reaksi pembentukan dari CO2. Jadi unsur C ditambah unsur oksigen O2 menghasilkan CO2. Nah, ini adalah delta H0F yang ditanyakannya. Jadi lambang F ini sebenarnya diurai atau diterjemahkan menjadi reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini tunjukannya dari lambang F tadi pada delta H. Sekarang kita perhatikan bahwa dalam pertanyaan soal ini ada unsur C di reaktan. Kemudian kita harus cari unsur C sebagai reaktan itu pada tahapan reaksi yang diketahui itu ada di mana. Kita lihat bahwa ini mengandung unsur C juga pada tahap 1. Ya, jadi kita akan tuliskan reaksi yang diketahui soal, ya, tulis ulang. Jadi tetap karena apa? Karena posisi C itu sama sebagai reaktan, ya. Jadi kita tulis ulang C ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Kita tulis seluruh persamaan reaksi termonya. Jadi disertai dengan harga delta H-nya adalah min 109,5 kJ. Jadi ini untuk menjawab soal ketika kita melihat pada soalnya C itu sebagai reaktan dan kita temukan posisinya sama juga sebagai reaktan pada reaksi tahap 1. Berikutnya kita lihat CO2. Ya, CO2 pada soal itu letaknya adalah sebagai produk. Kemudian kita cek pada tahapan reaksi yang diberikan soal, itu kita lihat juga CO2 sebagai produk ada di reaksi tahap 2. Maka kita tulis ulang. Jadi kita jangan perhatikan dulu koefisien dan lain-lainnya. Jadi kita hanya melihat senyawanya saja, letak senyawanya di produk atau di reaktan. Nah, ketika kita temukan letaknya sudah sama, maka kita tinggal tulis ulang. Ya, kita tulis ulang sehingga 2CO direaksikan dengan O2 menghasilkan
2 CO2. Nah, delta H-nya kita tuliskan adalah min 282,6 kilojoule. Jadi ini adalah persamaan termokimianya untuk reaksi tahap 2. Nah, kita lihat bahwa sekarang baru kita akan perhatikan bahwa CO2 yang dituliskan dalam soal, pertanyaan soal, itu koefisiennya 1. Itu artinya dihasilkan hanya atau yang diinginkan adalah untuk 1 mol. Sementara pada reaksi tahap 2, itu kita lihat dihasilkannya CO2 itu sebanyak 2 mol. Karena itu tidak cukup menuliskan reaksi tahap 2 hanya dengan menuliskan tetap tanpa diubah molnya. Karenanya untuk menghasilkan 1 mol CO2 yang sesuai dengan persamaan dalam soal, maka untuk tahap 2 ini harus dibagi 2. Ya, jadi harus dibagi 2 karena kita ingin mengubah jumlah mol CO2 yang dihasilkan itu adalah sebanyak 1 mol sesuai dengan pertanyaan soal. Ya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan kalau persamaan tahap 2 ini kita bagi 2, maka 2 CO berubah menjadi CO. Kemudian O2 yang tadinya 1 mol karena dibagi 2 maka dia akan berubah menjadi setengah O2. Begitu juga yang 2 CO2 karena kita mau bagi 2 maka dia berubah menjadi CO2 saja. Nah ini berarti sudah kita dapatkan CO2-nya sebagai produk itu sama dengan CO2 yang ditanyakan dalam persamaan soal. Dalam soalnya ya. Nah kemudian kita juga harus membagi delta H-nya. Delta H itu kan tergantung pada mol atau tergantung pada koefisien. Sehingga delta H yang tadinya min 282,6 kilojoule harus kita bagi 2. Dan kita dapatkan setelah dibagi 2 adalah hasilnya 141,3 kilojoule. Jadi delta H yang ini, yang min 141,3 kilojoule itu adalah untuk reaksi CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Gitu ya. Nah sekarang baru kita jumlahkan. Ya, ketika kita akan jumlahkan, kita perhatikan senyawa-senyawa atau zat-zat yang letaknya berseberangan, misalnya salah satu di reaktan dan salah satu di produk dengan rumus yang sama atau jumlah yang sama, maka kita bisa coret. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada tahap 1 itu CO sebagai produk, ternyata di tahap 2 juga ada CO sebanyak 1 mol sama-sama ya, tetapi dia letaknya di reaktan. Maka ini akan kita coret ya. Jadi ini artinya kita buang. Ya, karena ini jumlahnya sama sehingga dia akan hilang atau habis. Sehingga sekarang kita hanya dapatkan, nah kita perhatikan lagi di sini tidak ada lagi zat-zat yang bisa kita coret dengan rumus dan jumlah yang sama, kemudian letaknya berseberangan. Jadi kalau demikian kita tinggal menulis ulang zat-zat yang tidak kita coret. Nah, pertama kita lihat di tahap 1 kita punya C. Kita masih punya C, maka kita tuliskan C berarti ditambah, kemudian kita perhatikan nih, setengah O2 di reaktan ditambah dengan setengah O2 di reaktan juga. Maka kalau kita jumlahkan, setengah tambah setengah menjadi 1. Jadi kita dapatkan O2. Jadi reaksinya C ditambah O2. Kita perhatikan ini, yang kita jumlahkan, kemudian kita cross-check dengan pertanyaan soal. Ini sudah sama, ya. Kemudian dihasilkan, perhatikan di sini di tahap 2 itu ada 1 mol CO2. Jadi kita tulis 1 mol CO2. Nah, kemudian delta H-nya dari kedua tahap reaksi ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah min 250,8 kilojoule. Kemudian untuk cross-check kembali, kita lihat bahwa persamaan yang kita peroleh dari penjumlahan kedua tahap reaksi itu sudah sama dengan persamaan dalam soal yang kita ingin jawab atau yang ditanyakan. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa ini adalah reaksi antara unsur C, ya, C itu unsur, kemudian O2 juga adalah unsur, ya.
unsur. Jadi O2 itu walaupun dia ada 2 atom yang bergabung, tapi dia sejenis disebutnya adalah molekul unsur. Jadi disebutnya adalah unsur. Nah, unsur dengan unsur kemudian kita dapatkan hasilnya senyawa sebanyak 1 mol, maka reaksi ini masih kita ingat ya dalam penjelasan sebelumnya bahwa ini tergolong pada reaksi pembentukan. Karena itu delta H-nya kita boleh nyatakan dengan tambahan huruf F kecil kemudian standar. Ini untuk menyatakan bahwa dia dalam keadaan standar. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi pada umumnya adalah biasa dalam keadaan standar. Maka kita tinggal tuliskan bahwa hasilnya adalah min 250,8 kilojoule. Kemudian kita tambahkan molnya per mol. Kenapa? Karena ini satu paket. Ketika muncul huruf-huruf kecil sesudah simbol delta H, itu artinya adalah per mol. Ya, ini diingatkan lagi untuk pembahasan macam-macam delta H atau macam-macam perubahan entalpi. Nah, demikianlah penjelasan tentang menjawab soal hukum Hess untuk tahapan reaksi. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.